Junior. Haleluya, masih ada semangatnya buat Tuhan, amin. Hari ini hari yang berbahagia, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, sama-sama kita menyanyikan kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersegar. Kami angkat tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, Yesus segala Raja. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersegar. Kami angkat tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Yesus kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersegar. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kau Raja, segala Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Sama-sama katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersegar. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Raja, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersegar. Yesus, Yesus, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, segala Raja. Haleluya. Kau Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bangkit bagi saya dan teman-teman semua di tempat ini. Amin. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu kuasa yang sama akan membangkitkan kita pada hari-hari ini. Amin. Maka dari itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan Yesus Allah kita yang bangkit. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, mari tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, teman-teman yang di rumah-rumah bisa tepuk tangan dan bersoraklah. Hey, Allah Yesus bangkit, kami bangkit. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kami sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan iman mengatakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Sana dikatakan berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus yang bangkit. Haleluya, Berikan pujian bagi haleluya. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, pengorbananmu luar biasa, begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami kembali mengingat atas kebaikan yang Kau berikan. Kau rela memberikan anakmu yang tunggal mati bagi kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dan kami memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagaikan dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan
Yesus, besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan di dalam kesesakanlah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selama Kau sucikan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Engkau mulia, pengorbanan-Mu Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan yang Kau berikan. Bersama-sama kita mau sembah Dia. Kau-lah yang kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Kau, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berikan hidup kami bagi Engkau penuh, sebab Kau Allah glory bagi-Mu, syukur bagi-Mu, sembah kami naikkan padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu, tiada ternilai Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau rela datang ke dunia bagi kami. Betapa baiknya Engkau Yesus. Sungguh mulia pengorbanan-Mu, Yesus Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu Yesus yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naik
kami bersyukur padamu Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus kami sudah bangkit. Dan kami percaya, kami juga akan dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan. Sebab Yesus hidup. Dan kami punya hari esok yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Kami yakin sebab Dia hidup. Kami tak gentar, ku tak gentar. Kami tahu Yesus, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Teman-teman, mari kita angkat suara, kita katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kami punya hari esok yang masa depan kami. Kami tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kami berarti Tuhan, hidup jadi berarti sebab Yesus. Oh, sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Yesus hidup, ada hari Yesus kami hidup. Kami tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari hidup kami jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab. Dengan iman katakan Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Kami berikan hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau
dengan kasih-Mu yang besar, menyelamatkan setiap kami, menebus dosa setiap kami, menang atas maut, sehingga kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Kami tahu Tuhan, di tengah wabah saat ini Tuhan, kami tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, melalui ibadah online ini, kami bersatu hati Tuhan, kami rindu merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, dan kami percaya kami setiap orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, kami sudah beroleh jaminan keselamatan. Oleh sebab itu kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Biar firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kami. Juga Tuhan urapi mulut dari lidah-Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit pasti sembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat pasti diberikan kelegaan dan kekuatan. Dan yang butuh jalan keluar, Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi setiap engkau dan saya yang percaya. Dan terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Teman-teman Yes Malang, I'm coming home. Ya, saya percaya Anda semua pasti di rumah, ya, jangan keluyuran, ya. Dan saya percaya sukacita Tuhan ada tetap bersama dengan kita, walaupun di tengah wabah saat ini. Kita bersukacita hari ini, kenapa? Karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di tengah COVID-19 ini, saya tahu setiap teman-teman semua yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan video ini, pasti rindu untuk berkumpul, berfellowship bersama di rumah Tuhan. Tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu, ya, makanya kita saat ini hanya bisa bertemu melalui online. Tapi saya percaya Roh Kudus bekerja menembus ruang dan waktu. Saat ini juga saya percaya mujizat pasti terjadi buat teman-teman semua, ya, yang mungkin saat ini disebut kaum rebahan, ya, yang saat ini mungkin sedang rebahan. Saya mau, ayo kita hargai hadirat Tuhan di saat ini, kita di ibadah online ini, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita mengucap syukur buat pemerintahan yang bekerja keras untuk menangkal, untuk melawan wabah ini. Kita juga mengucap syukur buat tenaga medis, buat dokter yang kita sebut sebagai pahlawan-pahlawan kita pada saat ini. Kita terus berdoa buat setiap tenaga medis, sehingga terus dikuatkan, baik yang dalam apa yang sedang dikerjakannya, dan apapun yang akan dikerjakan oleh tenaga medis, kita berdoa buat mereka. Dan saat ini, kita mau dengarkan firman Tuhan dengan tema, He is risen. Yesus Kristus yang kita sembah, Dia sudah bangkit. Dia bangkit, Dia mati pada Jumat Agung, disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga, hari ini juga, Dia sudah bangkit menang atas maut. Kita buka ayatnya dulu di Matius 28 ayat 6. Kita mau baca sama-sama. Ya, teman-teman boleh baca melalui lokasi teman-teman semua yang ada di rumah. Mungkin di kota Malang maupun di luar pulau. Atau yang di luar negeri yang menyaksikan tayangan ini. Kita mau baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ya, sama seperti yang telah dikatakannya. Itu Matius 28 ayat 6a. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak lagi dikubur karena Dia sudah bangkit. Bangkit untuk apa? Untuk menyelamatkan, menebus setiap kita semua. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, walaupun dunia sedang bergoncang, bumi sedang bergoncang, tapi saya percaya setiap orang-orang percaya pasti akan diberikan kekuatan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saya percaya wabah ini akan berlalu. Kita dalam waktu-waktu ini, kita di rumah, kita banyak baca firman Tuhan. Kita di rumah harus banyak memuji menyembah nama Tuhan. Tadi tim Praise and Worship sudah memimpin kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kita bersuka cita sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Saya percaya di tengah wabah ini, bersama Tuhan Yesus kita tetap hidup. Bersama Tuhan Yesus kita tetap kuat. Kita tidak gentar. Bersama Tuhan Yesus kita tetap diurapi, diberkatinya. Dan sebab itu saya percaya bahwa
hari-hari demi hari yang kita lewati saat-saat ini, Tuhan tetap bersama dengan kita, enggak usah takut. Karena hari Senin sampai minggu depannya, Tuhan itu harinya Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Kok bisa? Ada lagunya ya kan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Saya percaya hari-hari demi hari tetap Tuhan bersama dengan kita. Gak perlu takut ya. Jadi kalau hari Kamis malam, aduh wedi. Ya kenapa? Karena pada malam Jumat Kliwon lah. Gak usah wedi. Karena setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, di masa-masa ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita lihat lagi, kenapa dia mau turun ke dunia? Kenapa dia mau disalibkan demi kita? Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Semua itu karena kasihnya. Kita mau baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya siapa? Supaya kita semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya hidup di dunia ini hanya sementara, karena hidup yang kekal kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan kita ke Bapa di sorga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja, tidak ada jalan yang lain. Makanya hari ini saya mau sampaikan, dia sudah bangkit teman-teman semua. Dia ada, dia nyata. Ayo buka hati kita untuk mengundang pribadi Yesus tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita percaya kita mampu melewati setiap cobaan ini. Kita akan keluar sebagai pemenang. Dan saya mau bagikan 3K pada siang hari ini, pagi siang hari ini. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini. Ada 3K yang kita mau belajar. K yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian. Kita lihat ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 18. Kepastian bahwa kita sudah ditebus dari dosa. Kita semua lahir itu sudah berdosa. Makanya kita butuh penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat sama-sama, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas atau perak. Ayat 19. Kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Yesus Kristus, domba Allah, putranya yang tunggal, turun ke dunia, tidak berdosa, tidak bernoda. Dan dia dengan darah yang mahal, dia tebus kita. Makanya hari ini teman-teman semua, hidupmu dan hidup saya itu mahal. Jangan pernah kamu jual apa yang gak pernah kamu bisa beli. Hidupmu dan hidupku sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita mewarisi dosa dari orang tua, dosa dari kakek nenek moyang kita. Contoh ya, saya mau tanya, lebih mudah berbuat baik atau berbuat jahat? Pasti lebih mudah berbuat jahat. Anak kecil aja gak diajari bohong, bisa bohong. Anak kecil aja gak diajarin mukul temennya, bisa mukul temennya. Makanya kita butuh Yesus. Dan hari ini, kalau engkau mendengar kabar baik ini, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, buat apa sih? Ya buat menebus kita semua. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita selamat. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita bisa melakukan kebaikan. Kenapa kita melakukan kebaikan? Karena Yesus yang sempurna, Yesus yang baik ada dalam hidup kita. Sehingga kita merefleksikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu K yang pertama. Ada kepastian bahwa hidupmu dan hidup saya sudah ditebus dari dosa. Yang kedua, K yang kedua. Kemenangan, kita lihat ayat selanjutnya. Ya, di Matius 28 ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Siapakah mereka? Waktu itu kejadiannya ketika Yesus dikubur di kuburannya Yusuf, orang Arimatea, ya, orang yang sangat kaya. Kita tahu di kuburannya itu, kenapa bisa tahu kalau ini kuburan orang kaya? Kalau suatu saat teman-teman saya berdoa bisa ke Israel ya, karena bulan lalu sebelum wabah ini meluas, saya dan Bapak Gembala sempat ke Israel. Dan saya ke-7 kali, puji Tuhan, dan Bapak Gembala ke yang 60 kali ya. Dan di situ kita akan melihat kuburan
Tuhan Yesus dan kuburan Tuhan Yesus ini berbeda dari yang biasanya. Karena kalau kuburan orang kaya itu berbeda dengan kuburan orang yang biasa. Dan kuburan yang ditempati Tuhan Yesus adalah kuburannya Yusuf Arimatea, orang yang kaya. Dan ketika itu mereka siapa sih? Ada 3 orang, yaitu Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena, dan ada Salome. Salome ini adalah istri Zebedeus dan ibunya Rasul Yakobus dan Yohanes. Dan mereka setia. Mereka ketika Tuhan Yesus disalib, mereka bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus bangkit pun, mau dikubur pun, mereka tetap menantikan. Hari ini saya mau katakan, Tuhan Yesus butuh kesetiaan setiap kita. Mau dalam suka, mau dalam duka, kita tetap setia. Dan ketika itu Yesus pribadi berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kabar baiknya apa? Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus rindu berjumpa dengan engkau pribadi. Dan saat ini melalui kamarmu, mungkin yang anak kos, melalui kamar kosmu, mungkin yang anak kontrakan, melalui rumah kontrakanmu, ya kalau yang kontrak disebut kontraktor, ya. Mungkin anak-anak yang di rumah, melalui rumahmu, atau yang tinggal di mana aja, melalui tempat tinggalmu, Yesus berjumpa dengan engkau. Dia memberikan kemenangan, dan dia memberikan salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Dan saatnya kita mendekat, kita sujud di kakinya, memeluk kakinya dan menyembah Tuhan di saat ini juga. Ayat yang selanjutnya, kemenangan apa yang dia berikan pada kita? Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Adam, kakek moyang kita, nenek moyang kita. Hawa, nenek moyang kita. Dia jatuh dalam dosa. Sehingga upah dosa ialah maut. Harusnya ini kita binasa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus, dia turun ke dunia supaya setiap kita, orang percaya tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Lanjut, ayat selanjutnya, kemenangan apa yang dia berikan bagi kita. 1 Korintus 15, ayat 50. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika itu Yesus, ketika dia di atas kayu salib, dia mati, sepertinya maut menang. Oh, tapi mereka tidak tahu, maut tidak tahu bahwa pada hari yang ketiga, hari ini Yesus bangkit, dia memberikan kemenangan pada setiap kita. Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ayat yang terakhir 58. Karena itu teman-teman Yes Malang yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Teman-teman, saat inilah ujian kita. Di saat wabah ini, apakah engkau tetap setia sama Tuhan Yesus? Dia setia. Di saat ini dia memberikan kemenangan sama kita. Jangan goyah, tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Mari saat-saat ini kita melakukan kasih kepada sesama kita. Yang kekurangan kita berkati. Kita menabur di tengah kita sedang menangis. Dalam artian kita menabur kebaikan bagi sesama kita. Berdoa bagi sesama kita. Kita memberikan kasih bagi sesama kita. Yang membutuhkan kita kasih uluran tangan kita. Ketika engkau menabur bagi mereka dengan menangis bercucuran air mata. Saya percaya engkau akan menuai dengan sukacita. Menerima berkas-berkasnya dengan sukacita. Karena Tuhan selalu memperhitungkan setiap jeripayah kita. Dan itu tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu kemenangan yang dia berikan, kita menang atas maut. Ya, kita tidak kebal sakit, kita bisa sakit. Tetapi yang sakit engkau dengar, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa lemah, tapi dengar engkau yang lemah, Tuhan Yesus akan berikan kekuatan kepadamu. Engkau yang sedang letih, dengarkan, Tuhan sedang berikan kekuatan buat engkau. Oleh sebab itu kita percaya, tetapi ada satu yang tidak bisa merenggut kita, yaitu kematian. Maut tidak akan pernah bisa merenggut kita karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus dan kita beroleh surga yang nyata dalam hidup kita. Jadi jangan takut lagi dalam hidup ini. Saya percaya kalau engkau percaya Yesus, keselamatan sudah engkau terima, kemenangan sudah engkau terima. Yang saat ini engkau perlu lakukan, terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita masuk ke yang terakhir, dan ini poin yang terakhir dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Yang terakhir adalah keselamatan. Semua mengajarkan kebaikan, tetapi hanya Yesus yang membawa keselamatan.
K yang terakhir adalah keselamatan. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat apa? Terakhir ya, sudah mau selesai. Karena habis ini kita akan bersama-sama berdoa. Engkau yang lemah, saya rindu berdoa buat engkau. Engkau yang sakit, saya rindu berdoa buat engkau. Engkau yang sedang kekurangan, saya rindu berdoa buat engkau. Dan ayat yang terakhir, Yohanes 11 ayat 25. Kita baca bersama-sama, Anda bisa lihat dari layar handphone Anda atau layar TV Anda. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ayat yang terakhir 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya berkata pada kita semua, pada engkau semua yang mendengarkan. Saya percaya dan engkau harus percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Dan pada hari ini kita merayakan, kita bersuka cita. Dia sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dan saya percaya keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita jadikan momen ini sebagai kebangkitan kita. Mungkin kau sedang lesu di rumah sana. Mungkin kau sedang bosan, aduh biasanya aku keluar, ini aku di rumah aja. Saya mau katakan dalam segala keadaan apapun Tuhan Yesus tetap baik. Yang engkau perlu lakukan apa? Tetap setia, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dan saat ini saya rindu berdoa buat teman-teman semua. Mungkin kau sedang sakit, boleh tangannya ditaruh di mana bagian yang sedang sakit. Mungkin habis diputusin pacar di hatimu, ya silakan ya. Mungkin engkau sedang mengalami sakit di bagian mana, taruh tangan percaya dengan iman. Dan saya rindu berdoa untuk engkau yang sedang sakit. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap anak-anak Yes Malang Tuhan yang sedang mengalami sakit di bagian-bagian yang mereka sedang sentuh Tuhan. Hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh, mujizat sudah terjadi. Dalam nama Yesus. Dan saat ini saya rindu berdoa buat teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami kelemahan, mungkin dalam perasaan mungkin, karena ya mungkin selama wabah ini Anda menjadi sendirian, menjadi sedih. Saya mau katakan Anda tidak sendiri. Ada satu sobatmu yang setia, nama Yesus Kristus. Saya rindu berdoa buat engkau. Kau boleh angkat tanganmu di tempatmu. Tuhan Yesus, engkau melihat anakmu yang mengangkat tanganmu Tuhan, yang mungkin sedang sedih Tuhan, yang mungkin sedang merasa kesepian. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, engkau menjamah mereka Tuhan. Tuhan berikan sukacita dalam hidup mereka, semangat, memberikan pengharapan Tuhan dalam hidup mereka. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, mereka sudah berikan kekuatan, mereka sudah mendapatkan keselamatan, kebangkitan, karena hari ini adalah hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya berindu berdoa buat engkau yang mungkin sedang kuliah atau sedang sekolah dan mungkin mengalami kesulitan dalam kuliah atau sekolah. Anda boleh mengangkat tangan di tempatmu berada. Dan saya berdoa dari tempat ini, Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang kuliah atau sedang sekolah Tuhan. Mereka mengalami kesulitan Tuhan dalam sekolah kuliahnya Tuhan. Hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka Tuhan, memberikan kepintaran, berikan hikmat, kecerdasan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi dalam hidup mereka. Dan yang terakhir saya ingin berdoa buat teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan dalam ekonomi karena terdampak COVID ini. Saya percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Saya percaya Tuhan masih sanggup untuk menyediakan apa yang sedang engkau perlukan. Sebab itu angkat tanganmu di tempat engkau berada. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan dalam finansial, saya percaya Tuhan sanggup mengadakan, karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi Anda dan saya yang percaya dan mengasihi Dia. Sekarang angkat tanganmu Tuhan, engkau melihat setiap anak-anakmu, anak-anak Yes Malang Tuhan, yang mungkin sedang mengalami kesulitan atau mungkin pekerjaan orang tuanya Tuhan, terdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Mereka semua Tuhan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, disediakan apa yang mereka perlukan Tuhan. Sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Mereka ditolong Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan
mampu menang atas masalah COVID ini Tuhan. Juga bagi mereka mungkin yang mengalami PHK Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ketika masa-masa ini selesai, mereka beroleh pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, dan semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sudah terjadi, mujizat sudah terjadi. Mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena ada kepastian penebusan dosa, karena ada kemenangan atas maut, karena ada keselamatan kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Buat pemerintah kami dari presiden, wakil presiden, gubernur, sampai setiap menteri, jajaran kabinetnya Tuhan, sampai yang di daerah-daerah Tuhan. Supaya mereka diberikan kekuatan hikmat, juga tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan hikmat untuk sanggup menang atas COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Kami tahu mungkin kami sedang dalam kesulitan. Kami tahu mungkin kami sedang dalam kesusahan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami sukacita, Tuhan memberikan kami kekuatan, dan kami percaya Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu dan berbeban berat kami diberikan kelegaan dan kekuatan. Kami yang kekurangan kami diberkati berlimpah-limpah. Dan kami yang butuh jalan keluar sedang bergumul, Tuhan berikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang singkat ini. Waktu kami terbatas, tapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas dalam bekerja. Roh Kudus-Mu terus membimbing kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat waktu yang indah ini Tuhan. Dan oleh sebab itu anak-anak IAS Malang, saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan. Kami percaya setiap mereka yang mendengarkan, setiap kami yang mendengarkan tayangan ini, semua ditolong Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami, dalam sekolah kami, pekerjaan orang tua kami, keluarga kami. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, jagai. Karena kami percaya Tuhan anak-anak IAS Malang adalah kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Diberkati, diurapi saat masuk di tayangan ini maupun yang keluar nanti dari tayangan ini Tuhan. Dan juga adalah garam dan terang dunia, dimanapun mereka berada menjadi berkat Tuhan, menjadi terang, dampak bagi sekitar mereka. Sebab itu anak-anak IAS Malang, angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat dan pengurapan daripada Allah Bapa, cinta kasih dengan Allah Putra dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, menyertai engkau. Mulai dari sekarang, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Dan Tuhan Yesus memberkati.